Selamat pagi Yesus, terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu Tuhan. Izinkan kami melakukan renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi yang Kau berikan kepada kami hari ini Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Dan kini kami bersekutu Tuhan, kami percaya 2-3 orang bertemu maka Kau hadir di sini. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buka pikiranlah hati kami, jiwa kami Tuhan. Berbicara kepada kami, memberi kami hikmat manfaat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah ayat firman hari ini yang kami terima daripada-Mu bisa kami renungkan sepanjang hari dan sepanjang hidup kami Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dikembangkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau begitu nyata, karena Kau benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin ya Bu ya. Amin. Mari kita mulai renungan hari ini ya Bu ya. Kita akan menyanyikan lagu. Ini Allah itu baik. Amin ya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin ya Bu ya. Amin. Yesus luar biasa Bu ya. Amin ya. Ditunjukkannya kasih setianya pada kita ya Bu ya. Amin Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bu ya. Yesus masih bicara sama kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua ya Bu ya. Ini banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Amin ya Bu ya. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin ya Bu ya. Amin. Allah mengerti, Allah peduli. Itu Tuhan kita ya Bu ya. Amin. Amin. Allah sangat peduli, Allah sangat mengerti.
mengerti. Sampai saat ini Tuhan masih berbicara karena Tuhan peduli. Tuhan mengerti kita hanya debu yang butuh pertolongannya ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Kita selalu berdoa Tuhan kasih manfaat kepada manusia ya Bu ya. Tuhan masih tetap berbicara pada manusia ya Bu ya. Pertolongannya tidak berhenti menolong manusia ya Bu ya. Karena kita manusia sadar kita memerlukan Tuhan ya Bu ya. Amin ya, karena kita cuma debu ya Bu ya. Tuhan ingat itu. Maka Tuhan rindu untuk selalu menolong manusia. Amin ya Bu ya. Amin. Kita akan baca satu ayat ya Bu ya, yang sebenarnya ini sering dikatakan orang tua ke anak-anaknya sih ya Bu ya. Tapi ini benar-benar pelajaran bagi Tuhan, dari Tuhan bagi manusia ya Bu ya. Di sini ditulis di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi jangan kalau kita singkat satu kata, dua kata ya Bu ya, jangan berbohong gitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Di sini jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini dikatakan di Matius ya Bu ya. Amin. Ini sebenarnya sering dikatakan orang zaman sekarang masih mengatakan itu ya Bu ya. Jika jangan berbohong, jangan berdusta kayak gitu ya Bu ya. Itu hal yang hal yang sampai saat ini memang masih dikatakan ya Bu ya. Ini pelajaran ya Bu ya, karena saat kita mengatakan hal yang benar, kita tidak ada tidak ada beban melakukan hal yang lain di depan, karena tidak ada kebohongan di diri kita sehingga orang lain bisa menghakimi atau gimana ya Bu ya. Karena sampai hari-hari ini ya Bu ya, banyak orang berkata-kata dan akhirnya kata-kata itu dipakai orang lain untuk menyerang dia. Nah, saya juga ada pengalaman ya Bu ya. Waktu itu saat saya ini benar-benar jadi pelajaran. Jadi pengalaman itu jadi pelajaran karena selama pengalaman saya bekerja selama ini, orang-orang yang digunakan atasannya atau pekerjaannya yang digunakan tuh orang-orang yang jujur. Karena kan kalau atasan kita atau kita punya bawahan dan pekerjaan itu dihandle orang yang jujur, kita jadi tidak ada rasa khawatir pekerjaannya itu diselewengkan atau apa ya Bu ya. Ya enggak Bu? Jadi kita tidak mengecek berkali-kali, tapi kalau kita tahu watak orang itu tidak jujur atau suka berbuat yang tidak benar, pekerjaan kita jadi double berkali-kali karena kita tahu kebiasaan orang itu kayak gitu. Nah, saya juga ada tadi yang saya katakan, saya ada ini ya Bu ya, ada pengalaman. Jadi waktu itu kan saya sempat ini ya Bu ya, ikut sekolah teologi 6 bulan. Nah, waktu itu saya belum lanjutkan ya Bu ya, tapi puji Tuhan saya berdoa di lain kesempatan saya bisa ini ya Bu ya, bisa sekolah teologi lagi ya Bu ya, mungkin dengan format beda ya Bu ya. Kita berdoa, kita berharap ya Bu ya. Jadi waktu itu saya pernah sekolah teologi, jadi saya ada kegiatan ya Bu ya. Waktu itu kegiatan di luar kampus. Nah waktu itu jadi kita beberapa tingkat kita kakak kelas. Jadi ada beberapa tingkat yang sebelumnya juga ada yang ikut ya Bu ya. Nah di waktu itu kan pulang mau balik ke Jakarta. Kan saya kan kebiasaan enema ya Bu ya, enema setiap hari. Enema itu Ibu tahu ya Bu ya, jadi detok usus besar yang sampai saat ini saya masih lakukan ya Bu ya.
Nah, itu kan jadi berapa hari saya nggak enema. Karena di situ kan makannya juga sayur juga jarang ya berarti ya. Karena yang ada di situ ya dimakan ya Bu ya. Padahal waktu saya kos di Jakarta itu saya kebanyakan makan sayur. Jadi kan makannya beda, banyak saat itu makan banyak karbohidrat. Nggak sayurnya jarang. Nah, perut saya sakit. Apa namanya? Bukan sakit ya, apa sih kayak nggak kalau biasa enema sehari sekali atau sehari 2 kali kan isi perut kan berkurang ya Bu ya, karena apa namanya dibantu dengan enema. Nah, saya maaf mengeluarkan apa angin kentut kayak gitu ya Bu ya. Saya mengeluarkan angin gitu ya Bu ya. Terus saya mengeluarkan angin. Nah, saya kan malu ya Bu, bukan malu gimana ya Bu ya. Jadi saya diem. Terus ada teman saya nanya, teman ini siapa ini? Saya diem aja, nggak tahu kayak gitu. Saya diem aja waktu itu kan. Apa namanya? Nah, setelah itu saya di bus. Waktu itu di ruangan. Jadi kita baru pujian. Waktu itu nggak tahu siapa, saya bilang kayak gitu kan. Jadi saya nggak bilang itu saya. Nah, waktu di bus saya keluar lagi. Nah, apa namanya, di situ kan orangnya lebih dikit. Jadi waktu itu orangnya itu nggak nanya sih, saya cuma bilang seolah-olah saya nggak tahu siapa kayak gitu kan. Kalau bilang iya itu saya kan banyak orang ya, pikiran saya waktu itu kayak gitu kan. Nah, setelah di bus keluar lagi ini ya angin kecilnya itu ya. Jadi nah, setelah itu dia nggak nanya, dia tuh nggak nanya waktu itu. Nanya atau enggak ya saya lupa. Nah, itu kejadian itu ya Bu ya. Kan saya selama ini berusaha jadi orang tuh selalu jujur ya Bu ya. Tapi mungkin karena waktu itu saya baru kenal mereka, jadi ada rasa malu. Mungkin kalau saya ya itu saya kayak gitu ya, apa namanya, mungkin nggak jadi kayak sekarang ya Bu ya. Nah, itu kejadian itu ya Bu ya, jadi senjata dia untuk apa ya, dalam tanda kutip mengerjai saat ini, karena dia pengen menggantikan kayak gitu, menggantikan pelayanan atas nama kelompoknya, karena dia kan punya saudara yang namanya Han itu loh Bu, yang kenal gereja Burudi, saudaranya. Nah, itu dipakai senjata oleh mereka kayak gitu, dalam tanda kutip, entah maksudnya apa, tapi ini jadi pelajaran bagi saya kayak gitu. Karena saya biasa jujur ya, jadi biasa jujur di tempat kerja, jadi saya kalau melakukan apapun tuh tidak ada beban, apa namanya, karena tidak ada penghakiman orang lain yang menghakimi saya, karena apapun sudah saya katakan kayak gitu. Nah, kejadian itu yang hal kecil kayak gitu, orang kan pasti nggak nyangka ya, masa hal kayak gitu dibesar-besarkan, tapi itu terjadi kayak gitu. Itu terjadi dan dibesar-besarkan sampai sekarang. Dia bilang saya suka bohong kayak gitu. Kalau bohong nggak boleh pelayanan atau apa, padahal memang tujuannya mereka tuh cuma mau menggantikan kayak gitu kan. Karena yang sering bohong itu memang mereka tuh dasarnya memang suka bohong ya Bu ya. Itu terjadi sampai sekarang. Waktu saya di kelas di kampus kayak gitu, mereka tuh sering bohongin, sering ngerjain kayak gitu. Mungkin bagi mereka bercanda atau apa. Nah, ini hal yang satu kata itu, satu kejadian kecil itu jadiin senjata bagi mereka. Ini benar-benar pelajaran bagi saya ya Bu ya. Karena saya biasa berusaha tidak berbohong ya, berusaha jujur saja. Dan saat kejadian hal yang menurut orang kecil ya, kadang-kadang enggak. Waktu itu waktu kejadian itu juga orang-orang juga nggak nanya ya, banyak orang kayak gitu, cuma dia yang ini ya karena memang apa namanya, dia saudaranya orang yang mau, karena dia punya hubungan saudara sama orang yang mau apa namanya bikin kayak gini loh Bu, bikin drama kayak gini. Makanya dia membesar-besarkan sesuatu hal, tapi kita serahkan pada Tuhan ya. Karena memang apa namanya, hal itu dipakai dia sampai saat ini. Kalau memang tujuannya baik, tidak membesarkan sesuatu kan berarti apa namanya,
dia nggak mempergunakan itu sebagai senjata ya Bu ya, tapi hal kecil itu dia pergunakan sebagai senjata. Dan ini benar-benar jadi pelajaran bagi saya Bu. Hal itu dua orang itu gunakan untuk menggantikan dalam tanda kutip. Ini benar-benar jadi pelajaran saya. Nah, tapi apa namanya? Tapi kejadian itu benar-benar menguatkan saya, mengajarkan saya benar-benar hal yang kecil yang bikin malu kita pun ya Bu ya. Cuma buang angin kecil loh Bu. Itu benar-benar bisa dijadikan dibesar-besarkan oleh seseorang karena memang apa? Memang punya tujuan lain. Coba bayangkan kalau kita masuk ke organisasi lebih besar kayak gitu. Ini benar-benar jadi pelajaran bagi kita apa namanya? Karena kita nggak tahu motivasi orang ya Bu ya, motivasi orang, tujuan orang, karena kita berpikir oh dunia teologi, orang-orang pelayanan itu pasti hatinya ke Tuhan, pasti hal-hal kecil itu nggak dibesar-besarkan. Ternyata lain, karena apa namanya, ternyata punya tujuan, punya keinginan lain ya Bu ya. Dan itu dipakai Bu, dan ini benar-benar jadi pelajaran kita ya Bu ya. Hal yang kecil itu bisa digunakan seseorang untuk apa namanya, berusaha agar kehendak Tuhan tidak terjadi, itu digunakan orang loh Bu. Itu apa namanya, pelayan Tuhan loh Bu. Dia biasa melayani gereja apa ya? Ada dia biasa pelayanan itu, dan dia lakukan loh Bu. Dan ini jadi benar-benar jadi pelajaran saya, karena saya kan biasa kerja ya Bu ya, biasa kerja sama orang untuk jadi orang yang bisa dipercaya. Kan saya juga pernah punya bawahan juga ya Bu ya, punya rekan kerja. Jadi untuk bekerja sama dengan orang yang tidak jujur itu benar-benar hal yang sulit. Tapi beda saat kita tahu orang itu jujur, orang itu bisa dipercaya, itu benar-benar mempersingkat kerjaan kita, benar-benar apa namanya, memperlancar segala kerjaan kita. Tapi saat kita berurusan dengan orang yang tahu sifatnya tidak jujur, ini benar-benar apa, butuh revisi, butuh apa namanya, butuh perbaikan. Benar-benar perbedaannya tuh benar-benar apa namanya, terlihat sekali. Dan kalau kita ada juga ya Bu ya, pengalaman juga bekerja sama dengan orang yang tidak jujur ya Bu ya, ada markup kayak gitu, benar-benar ada. Dan salah satu pemilik usaha yang saya pernah kerja situ itu sampai beberapa tahun itu nggak ada keuntungan sama sekali. Karena apa? Bekerja sama dengan orang yang tidak jujur, bekerja sama dengan orang yang tidak bisa berkata ya, hendaklah katakan ya, atau tidak, hendaklah katakan tidak. Di sini Tuhan sudah katakan ya. Ini benar-benar bekerja sama dengan orang yang tidak jujur atau tidak bisa berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, itu benar-benar bikin kerugian. Dan itu saya lihat itu tidak satu kali dua kali Bu. Banyak perusahaan yang bahkan sampai merugi. Karena apa? Karena bekerja sama dengan pegawai-pegawai yang tidak jujur, tidak bisa mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena memang apa namanya, dunia sekarang kan banyak hal-hal yang jahat yang terjadi ya. Karena bagi mereka mungkin sudah jadi kebiasaan, tapi benar-benar itu benar-benar bikin kerugian, benar-benar bikin rugi orang yang lainnya yang bekerja sama dengan dia kayak gitu. Sampai beberapa perusahaan saya lihat ya, bekerja punya pegawai yang tidak jujur, apalagi belum rekan kerja ya, pegawai yang istilahnya kerjaan bisa kita cek aja ya Bu ya. Itu kalau punya pegawai tidak jujur benar-benar bisa rugi Bu, tidak ada keuntungan sama sekali. Tapi saat tidak bekerja sama dengan orang yang seperti itu, yang jujur, akhirnya bisa untung berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat. Jadi benar-benar penting ya Bu ya. Di sini Tuhan juga nggak mengatakan cari orang yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak.
Dan ini benar-benar mengajarkan juga pengalaman saya tersebut ya. Sekali hal itu, segala kejujuran yang saya lakukan itu di mata dia ditutup-tutupi dengan dengan karena apa yang namanya mengakui hal yang kecil tadi, karena malu ya Bu ya di depan orang. Jadi benar-benar itu mengajarkan saya Bu ya, apapun kejadian yang memalukan, tapi kalau emang itu terjadi katakan aja kayak gitu. Jadi tidak dipakai si jahat untuk apa namanya mereka-rekakan hal yang tidak baik ya Bu ya. Ini benar-benar pelajaran bagi saya, karena saya seperti yang saya katakan tadi Bu ya, bekerja dengan banyak orang, dan setiap orang yang atasan saya, pemilik, kalau ada pegawai tidak jujur pasti sering mengalami kerugian kayak gitu. Jadi Tuhan benar-benar mengajarkan ya pada orang Kristen ya. Jadi untuk menjadi berkat, menjadi berkat bagi Tuhan, langkah pertama apa? Jadi orang jujur. Ya di atas ya, tidak di atas tidak, yang seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 37. Itu jadi dasar kita untuk bisa menjadi berkat bagi Tuhan kayak gitu. Karena orang jujur itu hanya orang jujur yang bisa dipakai sama Tuhan kayak gitu. Karena selain itu berasal dari si jahat. Jadi kalau tidak jujur ya berasal dari si jahat. Bagaimana si jahat bisa dipakai Tuhan? Jadi pentingnya orang jujur itu kayak gitu. Karena Tuhan sendiri berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain itu berasal dari si jahat. Ini benar-benar menguatkan kita ya, dan juga pengalaman yang saya ceritakan tadi. Hal yang kecil yang mungkin sepele dianggap orang, tapi di tangan orang yang punya niatan jelek itu benar-benar jadi senjata kayak gitu untuk membesarkan sesuatu kayak gitu. Dan saya juga punya pengalaman, orang yang tidak jujur di dunia kerja benar-benar merugikan, bahkan mau bikin bangkrut pemilik usaha tersebut kayak gitu. Makanya kita sama sekali tidak bisa pakai orang yang tidak jujur. Karena apa? Orang tidak jujur itu berasal dari si jahat kayak gitu. Kalau mau terlepas dari si jahat ini ya berbuat jujur. Di sini Tuhan benar-benar sudah jelaskan ya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan sudah katakan ini ya. Jadi penting kita untuk ini ya, berusaha jujur. Gimana kita bisa jadi berkat kalau kita tidak jujur? Karena selain kalau tidak jujur, Tuhan katakan berasal dari si jahat. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Kiranya ini ya, ayat firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kita. Juga hal yang sepele yang bikin saya malu, akhirnya dipakai orang yang punya niatan jelek juga. Sampai hari ini itu masih dilakukan kayak gitu, membesar-besarkan sesuatu hal yang kecil. Karena saya malu waktu itu untuk mengaku ini perutnya karena nggak enema beberapa hari ya Bu ya, dan itu dipakai dan ini benar-benar pelajaran bagi saya kayak gitu. Karena kita tidak tahu saat itu di pikiran kita, oh karena dia kuliah teologi pasti dia nggak memakai hal kayak gitu untuk untuk biar kehendak Tuhan tidak terjadi, berusaha biar kehendak Tuhan tidak terjadi, tapi ternyata dipakai. Karena bahkan orang yang pelayanan pun bisa berbuat seperti itu, padahal Tuhan sendiri katakan orang yang tidak jujur berasal dari si jahat. Padahal waktu itu saya sering dibohongi ya Bu. atau mungkin waktu itu saya salah ini ya Bu ya. salah tempat kuliah atau gimana ya Bu ya. Tapi hanya Tuhan yang tahu ya. Kita serahkan ke Tuhan ya, biar hatinya dirubah ya. Kita ini Bu ya, kita akhiri renungan harian ini ya Bu ya. Semoga pengalaman ini benar-benar jadi pelajaran. Tuhan benar-benar hanya bisa memakai orang yang jujur. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan saya berkali-kali berpengalaman orang yang tidak jujur itu bahkan bisa bikin bangkrut atasannya. Dan saya sudah berpengalaman itu berkali-kali.
Mari ya Bu ya, kita nyanyikan lagu ini. Bapa Engkau sungguh baik ya Bu ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin ya Bu ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa melakukan renungan hari ini. Tuhan, ajarkan kami selalu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena Kau sendiri katakan lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang Kau berikan Tuhan, benar-benar mengajarkan saya Tuhan, karena kami tidak tahu berhadapan dengan siapa Tuhan, dan kami tidak tahu segala niatan yang di hati manusia-manusia tersebut. Dan terima kasih untuk pembelajaran benar-benar mengajarkan kami Tuhan. Dan kami berdoa Yesus, tebus kami dengan tubuh darah dan menyerahkan daripada upah dari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Jika lindungi kami Tuhan semuanya Tuhan, dan jadikan kami seperti yang Kau mau. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami selalu berkat-Mu sampai ke ujung dunia seperti yang Kau mau, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau benar-benar nyata dalam hidup kami, Kau benar-benar ada Tuhan. Amin Yesus, amin. Amin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih.